Hujan turun deras malam itu, menyapu jalanan sepi yang diterangi cahaya lampu jalan yang redup. Di antara tirai hujan, sebuah sosok berdiri kaku di tepi jalan. Seorang nenek tua dengan kebaya lusuh. Rambut panjangnya menempel basah di wajah keriputnya. Di tangannya tergenggam erat sebuah gayung hijau yang tampak usang. Banyak yang menganggapnya sekadar cerita rakyat, sebuah legenda kota yang diceritakan untuk menakut-nakuti orang yang sering bepergian malam. Tapi, bagi mereka yang pernah menawarkannya tumpangan, tidak ada yang bisa kembali untuk menceritakan kisahnya. Malam itu, Doni melihatnya. Berdiri di pinggir jalan, menatapnya tanpa ekspresi. Dan ketika ia menoleh lagi, melalui kaca spion, nenek itu sudah berada di dalam mobilnya. Suara air menetes terdengar dari kursi belakang. Dan sejak saat itu, Doni tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Legenda Nenek Gayung Penunggu Jalan. Di sebuah kota yang tidak terlalu besar, tersebar cerita menyeramkan yang membuat warga enggan keluar malam, terutama saat hujan. Kisah ini bukan sekadar dongeng untuk menakuti anak-anak, melainkan pengalaman nyata yang pernah dialami beberapa orang. Menurut cerita, ada seorang nenek tua berpakaian serba hitam yang sering terlihat di pinggir jalan saat hujan turun. Ia selalu membawa sebuah gayung plastik dan tampak kebingungan. Bagi yang merasa iba dan menawarkan tumpangan, mereka justru mengalami kejadian mengerikan. Beberapa di antaranya dikabarkan menghilang tanpa jejak, sementara yang lain ditemukan dalam keadaan yang tidak wajar. Beberapa ditemukan pingsan dengan wajah ketakutan, sementara ada yang ditemukan berteriak tanpa henti, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Tidak ada yang tahu siapa sebenarnya nenek itu, dari mana asalnya, atau apa tujuannya. Beberapa warga meyakini bahwa ia adalah arwah penasaran yang mencari korban baru. Ada pula yang mengatakan bahwa nenek itu adalah perwujudan dari seseorang yang meninggal secara tragis di masa lalu dan kini menuntut balas. Meskipun sudah banyak yang mengalami kejadian aneh terkait nenek gayung ini, masih ada beberapa orang yang menganggapnya sebagai sekadar cerita untuk menakut-nakuti. Namun, bagi mereka yang pernah mengalami sendiri, bayangan nenek tua itu selalu menghantui hidup mereka. Hingga kini, tidak ada yang tahu pasti kebenaran dari legenda tersebut. Namun, satu hal yang pasti, setiap kali hujan turun dan ada yang melihat sosok nenek membawa gayung, mereka akan memilih untuk segera pergi dan tidak menoleh ke belakang. Doni adalah seorang pemuda yang baru saja pindah ke kota itu. Ia berasal dari kota besar dan tidak percaya pada hal-hal berbau mistis. Ketika pertama kali mendengar tentang kisah nenek gayung dari tetangganya, ia hanya tertawa kecil dan menganggap itu sebagai cerita lama yang diceritakan untuk menakut-nakuti pendatang baru. Suatu malam, saat ia sedang mengobrol dengan beberapa pemuda di warung kopi dekat rumahnya, topik tentang nenek gayung kembali muncul. Seorang lelaki tua yang duduk di sudut warung menatapnya serius dan berkata, "Nak, jangan main-main dengan hal-hal yang tidak bisa kau pahami. Nenek itu bukan sekadar cerita, dia nyata." Doni hanya tersenyum meremehkan. "Masa iya, Pak? Kalau memang nyata, kenapa tidak ada yang bisa membuktikannya?" Tanyanya dengan nada menantang. Lelaki tua itu menghela napas berat. "Kau masih muda dan belum mengalami sendiri. Tapi kalau kau mau tetap keras kepala, jangan pernah keluar saat hujan, terutama di jalan raya yang sepi." Peringatan itu membuat suasana menjadi hening. Beberapa orang yang duduk di sekitar mereka tampak saling bertukar pandang, seolah takut untuk membahas lebih jauh. Doni merasa ada sesuatu yang mereka sembunyikan, tapi ia tidak terlalu peduli. Saat Doni hendak pulang, seorang teman barunya,
Rudy menepuk bahunya. "Doni, aku tahu kau tidak percaya, tapi dengarkan aku. Banyak orang sudah menghilang gara-gara nenek itu. Kalau kau lihat dia di pinggir jalan, jangan berhenti. Langsung jalan terus." Doni hanya terkekeh dan mengangkat bahu. Dalam pikirannya, semua ini hanyalah takhayul belaka. Ia tidak percaya hal seperti itu bisa benar-benar terjadi. Namun, ia tidak tahu bahwa sebentar lagi ia akan mengalami sendiri sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari itu, Doni bekerja lebih lama dari biasanya. Lembur di kantor membuatnya baru bisa pulang lewat tengah malam. Hujan turun deras, membuat jalanan kota terasa lebih sunyi dan suram. Lampu jalan yang temaram hanya menambah kesan kelam malam itu. Doni mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, berusaha menembus hujan. Jaketnya sudah basah, dan hawa dingin mulai merayap ke tubuhnya. Ia mengingat peringatan dari warga sekitar tentang nenek gayung, tapi tetap saja ia menganggap itu sebagai cerita yang dilebih-lebihkan. Namun, ketika ia melewati sebuah jalanan sepi di pinggiran kota, bulu kuduknya tiba-tiba meremang. Ada sosok berdiri di tepi jalan, tak jauh dari tiang lampu yang berkedip-kedip redup. Sosok itu adalah seorang nenek tua, mengenakan pakaian serba hitam dengan sebuah gayung plastik di tangannya. Doni menelan ludah. Dadanya terasa sedikit sesak, tapi ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah seorang wanita tua yang tersesat di tengah hujan. Ia memperlambat motornya. Sesaat, ada dorongan dalam dirinya untuk berhenti dan bertanya apakah nenek itu butuh bantuan. Namun, ia teringat kata-kata Rudy. "Kalau kau lihat dia di pinggir jalan, jangan berhenti. Langsung jalan terus." Hati Doni berdebar kencang. Ia memutuskan untuk tetap melaju, mempercepat motornya, dan melewati nenek itu tanpa menoleh. Namun, saat jaraknya semakin dekat, nenek itu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Doni tak sengaja melirik ke arah nenek itu saat ia melintas. Saat itu, jantungnya hampir berhenti berdetak. Mata nenek itu kosong. Pupilnya tak terlihat, hanya putih belaka. Kulit wajahnya pucat, hampir kebiruan, seolah-olah ia bukan lagi makhluk hidup. Rambutnya yang basah menempel di wajahnya, membuatnya tampak semakin mengerikan. Doni buru-buru memalingkan pandangan dan memacu motornya lebih cepat. Ia merasakan sesuatu yang janggal. Udara di sekelilingnya terasa lebih dingin, jauh lebih dingin dari sekadar hujan biasa. Ia mencoba mengabaikan perasaannya dan fokus pada jalan. Namun, entah mengapa, dorongan untuk melihat kaca spion begitu kuat. Ada sesuatu yang mengusiknya. Dengan ragu, Doni melirik ke kaca spion. Dan saat itu, darahnya seakan membeku. Nenek itu sudah tidak ada di pinggir jalan. Matanya mencari-cari, berharap nenek itu masih berdiri di tempat sebelumnya. Tapi yang ia lihat justru lebih mengerikan. Sosok nenek itu kini berdiri di tengah jalan, hanya beberapa meter di belakangnya. Doni mengerjapkan mata, memastikan ia tidak berhalusinasi. Tapi tidak, sosok itu benar-benar ada. Berdiri diam dengan tatapan kosong yang masih mengarah kepadanya. Tanpa pikir panjang, Doni memutar gas sekencang mungkin. Hatinya berteriak panik. Ia harus segera sampai rumah. Ia harus pergi dari sini sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Sejak kejadian malam itu, Doni merasa ada sesuatu yang berubah dalam hidupnya. Ia sering terbangun tengah malam dengan napas tersengal dan tubuh basah oleh keringat dingin. Bukan tanpa alasan, ia selalu memimpikan hal yang sama. Dalam mimpinya, Doni berada di sebuah tempat yang gelap dan berkabut. Suasana di sekelilingnya sunyi, hanya terdengar suara langkah kaki yang samar-samar mendekat. Saat ia mencoba mencari sumber suara itu, tiba-tiba muncul sosok nenek tua dengan gayung di tangannya.
Nenek itu berjalan perlahan, setiap langkahnya terdengar jelas di keheningan. Gayung plastik di tangannya meneteskan air, seolah baru saja digunakan untuk sesuatu. Wajahnya pucat dan matanya tetap kosong, tanpa ekspresi. Doni ingin berlari, tapi tubuhnya terasa berat, seperti diikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia hanya bisa berdiri dan menatap nenek itu semakin mendekat, semakin dekat, hingga wajah mereka hampir berhadapan. Saat nenek itu mengangkat gayungnya perlahan-lahan, Doni selalu terbangun dengan jantung berdebar kencang. Setiap malam, mimpi itu terus berulang. Semakin lama, jarak antara dirinya dan nenek itu dalam mimpi semakin dekat. Seolah-olah nenek itu ingin mengatakan sesuatu, atau mungkin ingin melakukan sesuatu kepadanya. Doni mulai takut untuk tidur. Ia sering begadang, berharap rasa kantuk tidak menyerangnya. Namun, ketika ia akhirnya tertidur, mimpi itu datang lagi. Seperti sebuah kutukan yang tidak bisa ia hindari. Mereka terdiam sejenak, hingga akhirnya Reza, salah satu teman terdekatnya, menghela napas panjang. Aku nggak tahu kamu percaya atau enggak, Don, tapi ini bukan pertama kalinya seseorang mengalami hal seperti ini. Doni menatap Reza dengan penuh tanda tanya. Maksudmu? Reza menghela napas lagi, lalu menatap Doni dengan serius. Saudaraku Damar pernah mengalami kejadian yang mirip denganmu. Dia pulang malam saat hujan deras, lalu melihat seorang nenek di pinggir jalan. Doni merasakan bulu kuduknya berdiri. Damar itu anaknya baik. Dia nggak tega melihat orang tua kehujanan sendirian. Jadi dia berhenti dan menawari nenek itu tumpangan. Nenek itu naik ke jok belakang motornya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, lanjut Reza. Doni mulai merasa tidak nyaman mendengar cerita itu. Tapi yang aneh, sepanjang perjalanan, Damar nggak bisa melihat nenek itu dari kaca spion. Seolah-olah dia tidak ada di sana. Reza menatap Doni tajam. Dan kau tahu apa yang terjadi setelah itu? Doni menelan ludah. Apa? Reza menarik napas dalam-dalam. Damar nggak pernah sampai rumah. Jantung Doni berdegup semakin kencang. Keesokan harinya, motornya ditemukan tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan mesin masih menyala, tapi Damar tidak ada di mana-mana. Hilang tanpa jejak. Doni terdiam. Sebuah rasa takut mulai merayap ke dalam dirinya. Dan sampai sekarang, dia belum ditemukan. Tambah Reza dengan nada pelan, seolah takut sesuatu sedang mengawasi mereka. Meskipun dihantui ketakutan, rasa penasaran Doni justru semakin besar. Ia tidak bisa mengabaikan semua kejadian yang ia alami. Mimpi-mimpi aneh itu, cerita tentang Damar yang menghilang, serta sosok nenek misterius yang masih terasa begitu nyata dalam ingatannya. Doni mulai mencari tahu lebih dalam tentang legenda nenek gayung. Ia bertanya kepada beberapa warga tua yang sudah lama tinggal di kota itu. Namun, setiap kali ia menyinggung tentang nenek tersebut, mereka hanya menggeleng dengan wajah ketakutan. "Jangan kau ungkit-ungkit lagi, nak," kata seorang wanita tua dengan suara bergetar. "Semakin banyak kau bertanya, semakin besar kemungkinan kau akan melihatnya lagi." Doni merinding mendengar kata-kata itu. Tapi ia tidak mau berhenti sampai di situ. Ia pergi ke warung kopi tempat para lelaki tua sering berkumpul, berharap ada yang mau berbagi cerita. Tapi, saat ia menyebutkan nama Nenek Gayung, semua percakapan mendadak terhenti. Beberapa dari mereka langsung bangkit dan pergi tanpa sepatah kata. Akhirnya, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput menatap Doni tajam. Suaranya bergetar saat ia berkata, "Kau terlalu muda untuk mengerti. Tapi aku akan memberitahumu satu hal. Nenek itu bukan sekadar arwah gentayangan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya." Doni mengernyit. "Maksud Bapak?" Lelaki tua itu tidak menjawab.
ia hanya menghela napas panjang lalu berbisik pelan, "Jangan cari tahu tuh lebih jauh, nak. Beberapa rahasia lebih baik tetap terkubur." Doni merasa semakin penasaran. Namun, ia tidak menyadari bahwa langkahnya semakin mendekat pada sesuatu yang seharusnya tidak ia ganggu. Pencariannya membawanya ke sebuah jalan sepi di pinggiran kota, tempat ia pertama kali melihat nenek gayung. Ada sesuatu di sana yang membuatnya merasa tidak tenang, seolah ada energi aneh yang mengelilingi tempat itu. Saat berjalan lebih jauh ke dalam, ia menemukan sebuah makam tua di bawah pohon besar yang rimbun. Batu nisannya sudah berlumut, dengan tulisan yang hampir tidak terbaca. Doni berjongkok, mencoba membaca tulisan di batu nisan itu. Setelah berusaha keras, ia akhirnya bisa mengeja sebagian tulisan yang masih terlihat jelas. Siti Rahmah, wafat tahun 1972. Ia menatap makam itu dengan perasaan tidak enak. Meskipun hari itu tidak hujan, tanah di sekitar makam terasa lembab dan basah. Bahkan ada genangan air di atas nisannya, seolah baru saja disiram air meskipun langit begitu cerah. Doni merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mundur perlahan, mencoba mencerna apa yang baru saja ia temukan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, membuat dedaunan di sekitarnya berjatuhan. Udara yang tadinya panas mendadak berubah dingin, membuat Doni menggigil. Ia merasa seperti sedang diawasi. Dan saat ia menoleh ke belakang, jantungnya hampir berhenti. Di antara pepohonan, berdiri seorang wanita tua berpakaian hitam, dengan tatapan kosong, dan sebuah gayung di tangannya. Doni merasa semakin gelisah setelah menemukan makam tua itu. Ia mencoba bertanya lagi kepada beberapa warga, berharap ada yang mau berbicara lebih jauh. Namun, mereka hanya menghindari pertanyaannya, seolah takut sesuatu akan terjadi jika mereka membahasnya. Akhirnya, ia mendapat informasi dari seorang pria paruh baya bernama Pak Joni, seorang penjaga warung yang sudah lama tinggal di daerah itu. Dengan suara lirih, Pak Joni berkata, "Kau seharusnya tidak mencari tahu lebih jauh, nak. Tapi karena kau sudah terlanjur melihatnya, kau harus tahu ini." Pak Joni menatap ke arah jalan sepi di ujung kampung. Wajahnya terlihat cemas. Dulu, ada seorang wanita tua yang sering berjalan di jalan itu. Orang-orang memanggilnya Mak Siti. Ia hidup sendiri dan sering membawa gayung karena ia mengambil air dari sumur tua di dekat sana. Tapi suatu malam, ia ditemukan tewas secara mengenaskan. Tubuhnya penuh luka, dan ada bekas sertan seolah ia diseret ke dalam sumur. Doni merinding mendengar cerita itu. Siapa yang melakukannya? Pak Joni menggeleng. Tidak ada yang tahu. Tapi setelah kematiannya, banyak kejadian aneh terjadi. Orang-orang yang melewati jalan itu saat hujan sering melihatnya berdiri di pinggir jalan. Beberapa yang berhenti untuk menolong tidak pernah kembali. Doni menelan ludah. Lalu, bagaimana cara menghindarinya? Pak Joni menghela napas. Setiap malam tertentu, warga melakukan ritual di jalan itu. Mereka menaburkan garam dan bunga 7 rupa agar arwahnya tidak mengganggu. Ada juga yang meninggalkan sesaji, berharap dia tidak mencari korban. Doni semakin gelisah. Jika warga setempat saja takut, apakah itu berarti nyawanya juga dalam bahaya? Malam itu Doni sulit tidur. Pikirannya dipenuhi oleh semua cerita yang ia dengar. Ia berusaha menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa itu hanya mitos. Tetapi perasaannya mengatakan sebaliknya. Hujan mulai turun. Semakin lama, semakin deras. Suara rintik air menghantam genting rumahnya, menciptakan irama yang monoton. Namun, di tengah suara hujan, Doni mendengar sesuatu yang aneh. Langkah kaki, pelan tetapi jelas, seolah ada seseorang berjalan di luar rumahnya. Doni menahan napas, jantungnya berdebar semakin cepat. Dengan hati-hati,
ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju jendela. Perlahan, ia mengintip keluar. Di halaman rumahnya tidak ada siapa-siapa, tapi ada sesuatu yang lebih aneh. Genangan air. Air itu muncul begitu saja, seolah ada seseorang yang baru saja berdiri di sana. Tapi, bagaimana mungkin? Hujan memang turun deras, tapi tidak cukup untuk menciptakan genangan secepat itu. Doni semakin merasa tidak enak. Dan saat ia mendengarkan lebih saksama, telinganya menangkap suara lain. Plup, plup. Seperti suara sesuatu dicelupkan ke dalam air. Doni menegakkan tubuhnya. Matanya mencari sumber suara. Lalu, samar-samar, ia mendengar suara itu lebih jelas. Plup, plup. Suara gayung. Seseorang atau sesuatu sedang mencelupkan gayung ke dalam air di luar rumahnya. Doni merasa seluruh tubuhnya menegang. Ia tahu betul bahwa itu bukan hal yang normal. Dengan tangan gemetar, ia mundur perlahan dari jendela, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah halusinasinya sendiri. Tapi saat ia berbalik, tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari pintu rumahnya. Doni tidak bisa menghilangkan rasa takut yang terus menghantuinya. Sejak kejadian suara gayung di depan rumahnya, ia merasa selalu diawasi. Namun, ia berusaha tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Malam itu, Doni pulang kerja lebih larut dari biasanya. Hujan kembali turun dengan deras, membuat jalanan terlihat lebih gelap dan lengang. Ia menyetir dengan perasaan tidak tenang, apalagi setelah semua kejadian aneh yang menimpanya. Saat melewati jalan tempat ia pertama kali melihat nenek gayung, hatinya mulai berdebar. Ia berusaha tetap fokus pada jalan, tetapi tiba-tiba matanya menangkap sesuatu di depan. Sosok itu berdiri di tengah jalan. Seorang nenek tua berbaju hitam memegang sebuah gayung. Doni langsung menginjak rem mendadak. Jantungnya berdegup kencang saat ia melihat wajah nenek itu yang tetap pucat dengan tatapan kosong. Hujan deras membuat sosoknya sedikit kabur, tetapi Doni tahu bahwa itu bukan sekadar orang tua biasa. Ia menelan ludah dan mencoba mengalihkan pandangan. Bukan nyata, bukan nyata. Gumamnya, berharap saat ia menoleh kembali, nenek itu sudah menghilang. Namun, saat ia melirik kaca spion, jantungnya hampir berhenti. Nenek itu tidak lagi berdiri di jalan. Ia sudah berada di dalam mobil, duduk di kursi belakang. Doni bisa melihatnya dengan jelas di kaca spion. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan gayungnya perlahan-lahan meneteskan air ke jok mobil. Doni ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dengan tangan gemetar, ia mencoba melihat ke belakang, berharap itu hanya ilusi. Namun, kursi belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Doni hampir kehilangan kendali. Ia segera menginjak gas dan melaju dengan kecepatan tinggi, berharap bisa segera keluar dari jalan itu. Tapi, sebelum ia benar-benar pergi, ia mendengar sesuatu. Plup, plup. Suara gayung dicelupkan ke dalam air, menggema di dalam mobilnya. Doni tiba di rumah dengan napas tersengal. Tangannya masih gemetar saat ia keluar dari mobil. Ia langsung masuk ke rumah dan mengunci pintu rapat-rapat. Esok harinya, ia memutuskan untuk bercerita kepada tetangganya. Ia butuh seseorang untuk membantunya memahami apa yang sedang terjadi. Ia mendatangi Pak Jono, seorang tetangga yang sudah lama tinggal di kota itu. Saat Doni menceritakan pengalamannya melihat nenek itu di kaca spion, wajah Pak Jono langsung berubah pucat. "Kamu harus pergi dari kota ini," kata Pak Jono dengan nada serius. Doni terkejut. "Apa? Kenapa?" Pak Jono menatapnya tajam. "Karena kau sudah melihatnya di dalam kendaraanmu. Itu pertanda buruk. Semua orang yang pernah mengalaminya tidak pernah bisa lepas darinya." Doni merinding. "Apa maksud Bapak?" Pak Jono menghela napas panjang. "Beberapa tahun lalu,
Ada seorang pria bernama Arman. Ia mengalami kejadian yang sama sepertimu. Melihat nenek itu di jalan, lalu muncul di kaca spionnya. Beberapa hari setelah itu, ia menghilang tanpa jejak. Mobilnya ditemukan di tepi jalan dalam keadaan kosong dengan kursi belakang yang basah. Doni merasa dadanya sesak. Bukan hanya Arman, lanjut Pak Jono. Sebelumnya ada seorang perempuan bernama Lina, dan sebelum Lina ada Budi. Mereka semua mengalami hal yang sama, dan mereka semua menghilang. Doni merasa seluruh tubuhnya membeku. Jadi, dengarkan aku baik-baik, ujar Pak Jono dengan suara bergetar. Sebelum semuanya terlambat, tinggalkan kota ini. Doni tidak bisa berkata apa-apa, karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa mungkin sudah terlambat. Doni merasa semakin terdesak. Ia tidak bisa begitu saja meninggalkan kota tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Kejadian-kejadian aneh yang ia alami membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik sosok nenek gayung. Dengan bantuan Pak Jono, Doni akhirnya bertemu dengan seorang dukun tua bernama Mbah Surya. Rumahnya berada di pinggiran kota, dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang tinggi. Saat Doni memasuki rumahnya, aroma dupa langsung menusuk hidungnya, menciptakan suasana mistis yang semakin membuatnya merasa tegang. Mbah Surya menatap Doni dengan tatapan dalam, seolah sudah tahu alasan kedatangannya. Tanpa Doni bercerita lebih dulu, lelaki tua itu langsung berkata, "Kau sudah melihatnya ya?" Doni menelan ludah, lalu mengangguk pelan. "Saya ingin tahu siapa dia sebenarnya, Mbah." Mbah Surya menghela napas panjang. Dia bukan sekadar arwah penasaran. Dia adalah korban yang meninggal dalam keadaan menyedihkan. Doni semakin penasaran. "Korban apa?" Mbah Surya menatapnya lekat-lekat sebelum akhirnya berkata, "Nenek itu dulunya adalah Siti Rahmah. Ia seorang wanita tua yang hidup sendirian dan sering berjalan kaki sambil membawa gayung untuk mengambil air di sumur. Suatu malam, hujan turun deras seperti ini, dan seorang pengemudi melaju dengan kecepatan tinggi. Menabraknya." Doni membelalak. "Tabrak lari?" Mbah Surya mengangguk. Siti Rahmah terkapar di jalan selama berjam-jam. Tidak ada satupun yang menolongnya. Hingga akhirnya, ia meninggal dengan tubuh bersimbah darah di tengah hujan. Doni merinding. Ia bisa membayangkan bagaimana nenek itu meregang nyawa dalam kesepian, tanpa ada yang peduli. "Tapi, kenapa dia gentayangan?" tanya Doni. Mbah Surya menatapnya tajam. "Karena arwahnya dipenuhi amarah. Ia merasa dibiarkan mati begitu saja, dan kini ia mencari pengganti. Orang-orang yang menawarinya tumpangan atau yang melihatnya terlalu dekat akan dibawanya pergi." Doni tercekat. Jadi, semua orang yang menghilang selama ini adalah korban dari arwah Siti Rahmah? "Kau harus berhati-hati, nak," lanjut Mbah Surya. "Karena sekarang dia sudah menampakkan dirinya kepadamu, maka dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia inginkan." Doni merasa bulu kuduknya berdiri, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut bahwa dirinya bisa menjadi korban berikutnya. Peringatan Mbah Surya terus terngiang di kepala Doni. Namun, bukannya pergi dari kota, ia justru semakin terdorong untuk mencari jawaban lebih dalam. Ia ingin tahu apakah ada cara untuk menghentikan arwah Siti Rahmah, atau setidaknya memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Malam itu, Doni memutuskan kembali ke tempat di mana ia pertama kali melihat nenek gayung. Langit tampak gelap dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia mengendarai mobil menuju jalan sepi itu, hujan mulai turun rintik-rintik, semakin deras seiring perjalanannya. Doni menggenggam setir erat-erat. Hatinya berdebar kencang, tapi ia harus melakukannya. Saat ia sampai di jalan itu,
suasana mencekam langsung menyelimutinya. Cahaya lampu jalan berpendar samar di balik hujan yang deras, menciptakan bayangan aneh di sepanjang jalan. Ia menghentikan mobilnya di tempat ia pertama kali melihat nenek itu. Hujan mengguyur kaca depan mobilnya, membuat pandangannya sedikit kabur. Doni menatap sekeliling dengan hati-hati. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia melirik kaca spion, jantungnya hampir berhenti. Di sana, di balik hujan deras, berdiri sosok nenek itu. Tatapan kosongnya mengarah tepat ke Doni. Gayung di tangannya meneteskan air, menciptakan suara pelan yang menggema di tengah sunyi. Plup, plup. Doni merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya gemetar di atas setir. Lalu nenek itu mulai bergerak. Perlahan, langkah demi langkah, mendekati mobil Doni. Hujan semakin deras. Udara di dalam mobil terasa semakin dingin. Doni ingin menyalakan mesin dan pergi, tapi tubuhnya seakan membeku. Ia hanya bisa menatap sosok itu yang semakin dekat. Semakin dekat, dan saat jaraknya hanya tinggal beberapa langkah dari mobil, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Hujan semakin deras, membuat suara gemuruh terdengar di seluruh penjuru jalan. Cahaya lampu mobil Doni menerangi sosok itu. Nenek tua dengan wajah pucat, mata kosong, dan tubuh basah kuyup. Gayung di tangannya perlahan-lahan meneteskan air ke aspal yang sudah tergenang. Doni tidak bisa bergerak. Jantungnya berdetak begitu kencang, seolah ingin keluar dari dadanya. Napasnya memburu, matanya terpaku pada nenek itu yang terus berjalan mendekat. Langkahnya pelan namun pasti. Plup, plup. Suara tetesan air dari gayung itu terasa begitu jelas, seakan menggema langsung di telinganya. Doni ingin menyalakan mesin mobil dan pergi dari tempat itu, tapi tangannya gemetar, tubuhnya terasa berat. Ia hanya bisa duduk di kursinya, menatap nenek itu yang semakin dekat. Dan kemudian, nenek itu berhenti, hanya berjarak kurang dari 1 meter dari kap mobil. Tatapannya kosong, tetapi terasa seolah menusuk ke dalam jiwa Doni. Bibirnya perlahan bergerak, tanpa suara, membentuk kata-kata yang tak bisa Doni pahami. Doni menelan ludah. Ia ingin memalingkan wajahnya, tetapi entah mengapa tatapan nenek itu membuatnya terpaku. Tiba-tiba, lampu mobil berkedip-kedip. Mesin mobil yang tadi mati mendadak, kini bergetar seolah ingin menyala sendiri. Radio mobil yang sejak tadi tidak dinyalakan mulai berbunyi, mengeluarkan suara berisik yang mengerikan, seperti bisikan, seperti suara orang menangis. Doni panik. Dengan sisa keberanian yang ia punya, ia mencoba menggerakkan tangannya untuk menyalakan mesin mobil secara manual. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, serak. Tiba-tiba, sesuatu muncul di kaca depan mobilnya. Tangan nenek itu. Jari-jari kurus dan keriput itu menempel di kaca, menciptakan jejak air yang menetes perlahan. Doni hampir berteriak, tapi suaranya tercekat. Nenek itu menempelkan wajahnya ke kaca depan. Doni kini bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong seperti 2 lubang tanpa dasar. Bibirnya bergetar pelan. Dan kali ini, ia berbicara. Suara nenek itu terdengar seperti bisikan, pelan namun menusuk langsung ke kepala Doni. "Kau sudah melihatku." Doni merasa seluruh tubuhnya membeku. "Sekarang, ikutlah denganku." Lalu, tiba-tiba, semua lampu mobil mati. Hujan semakin deras. Bayangan nenek itu perlahan menghilang dalam gelapnya malam. Dan di dalam kegelapan itu, terdengar suara terakhir yang Doni dengar sebelum semuanya menjadi sunyi. Plup, plup. Suara gayung yang dicelupkan ke dalam air, lalu semuanya lenyap.